Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah analisis sistem akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi Means and Change atau MEC. Nah, di sini kami mengambil permasalahan terkait analisis motivasi mahasiswa dalam menjalankan gaya hidup sehat menggunakan metode Means and Change atau MEC. Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, ini merupakan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Nihayatul Hidayah dengan NIM 30, ada Askahurin Ain Alawi dengan NIM 64, Ridwan Fajar Saputra dengan NIM 108, kemudian ada Muhammad Faras Royana dengan NIM 112, kemudian ada Nurhalimah Siregar dengan NIM 130. Baiklah, yang pertama ada latar belakang. Adapun latar belakang dari permasalahan yang kami bahas di sini yaitu Means and Change atau MEC adalah teori yang menjelaskan bahwa pengetahuan konsumen tersusun secara hierarkis dari atribut produk, manfaat yang dirasakan, hingga nilai pribadi. Teori ini digunakan dalam pemasaran untuk memahami keputusan konsumen berdasarkan nilai, keyakinan, dan sikap. MEC membantu menjelaskan tidak hanya apa yang dipilih konsumen, tetapi juga alasannya. Gaya hidup mencerminkan perilaku dan alasan di balik tindakan seseorang. Perubahan gaya hidup sering kali terjadi karena tren atau pengaruh kelompok. Motivasi hidup sehat mendorong individu menjaga kesehatan fisik dan mental, didorong oleh keinginan untuk sehat dan menghindari kegagalan dalam menjaga kesehatan. Nah, pendekatan MEC relevan dalam konteks hidup sehat karena menghubungkan perilaku sehat atau MENS dengan tujuan akhir seperti tubuh sehat, hidup produktif, dan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya ada tujuan analisis. Yang pertama, memahami konsep MEC. Yang kedua, mampu memodelkan permasalahan motivasi responden yaitu mahasiswa dan menyelesaikan dengan metode MEC. Yang ketiga, yaitu menggunakan software Excel sebagai aplikasi untuk mengelola data. Selanjutnya ada metode. Pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Means and Change untuk memahami hubungan antara atribut produk, konsekuensi, dan nilai pribadi yang menjadi dasar motivasi responden dalam menjalankan hidup sehat. Subjek dalam penelitian ini ada 10 mahasiswa yang dipilih secara purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu konsumen berusia 18-25 tahun, selanjutnya sedang menjalankan gaya hidup sehat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan teknik ledering. Teknik ini membantu menggali jawaban bertingkat dari responden mulai dari atribut produk hingga nilai pribadi yang melatar belakangnya. Selanjutnya analisis data. Data analisa wawancara ditranskrip dan dikodekan. Selanjutnya itu melakukan proses konten analisis untuk mengidentifikasi atribut, konsekuensi, dan nilai yang sering muncul. Yang selanjutnya itu membuat hierarki value map atau HVM, yaitu peta hubungan antara atribut, konsekuensi, dan nilai berdasarkan frekuensi keterhubungan konsep antar jawaban konsumen. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan, yang mana dalam menganalisis motivasi konsumen terhadap pemilihan merek air mineral, pendekatan ledering digunakan untuk menggali alasan mendalam hingga ke nilai inti atau terminal values. Pendekatan ini mengungkap bahwa keputusan pembelian tidak hanya didasari faktor rasional seperti harga atau rasa, tetapi juga aspek psikologis dan sosial, seperti kenyamanan emosional dan citra diri. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap 10 responden mahasiswa untuk mengungkap motivasi mereka dalam menjalankan gaya hidup sehat, melalui serangkaian pertanyaan eksploratif yang dilakukan secara bertingkat. Peneliti menggali motivasi-motivasi tersembunyi yang mendasari keputusan tersebut. Setiap jawaban dianalisis dan diuraikan ke dalam rangkaian A, C, V, yang A untuk atribut,
C untuk consequences, dan V untuk values, yang kemudian disusun dalam bentuk coding, implication matrix, hingga divisualisasikan dalam hierarchical value map atau HVM. Kemudian hasil dan pembahasan pada tahapan MEC. Yang pertama ada laddering, yaitu hasil laddering dari masing-masing responden untuk menggali motivasi mahasiswa dalam menjalankan gaya hidup sehat. Setiap tanggapan dianalisis dan disusun dalam bentuk atribut, yaitu A, konsekuensi yaitu C, dan nilai yaitu V. Yang kedua ada content analysis atau coding, yaitu dilakukan secara manual untuk mengelompokkan jawaban responden ke dalam supercode dan subcode berdasarkan pendekatan means and chain. Proses ini mengidentifikasi tema-tema berulang terkait motivasi, kebiasaan, manfaat, tantangan, dan tujuan menjalankan gaya hidup sehat. Berikut hasil data responden dan hasil coding dari penerapan gaya hidup sehat. Berikut adalah tabel hasil laddering terhadap 10 responden mengenai alasan dan pengalaman mereka dalam menerapkan gaya hidup sehat. Dan dari data ini bisa disimpulkan bahwa responden menyadari pentingnya gaya hidup sehat dan telah merasakan manfaatnya meskipun tetap menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal waktu dan biaya. 3. Implication matrix. Matriks implikasi menggambarkan hubungan antar elemen hasil wawancara dan analisis konten, menunjukkan seberapa sering suatu elemen mempengaruhi dan dipengaruhi elemen lain. Kolom out decrease menunjukkan jumlah koneksi keluar, sementara baris in decrease menunjukkan jumlah koneksi masuk. Berikut implication matrix dapat dilihat pada tabel di bawah ini. A. Menghitung AR dan CI. Abstraction ratio atau AR mengukur tingkat abstraksi suatu elemen dalam hierarki value maps atau HVM, menunjukkan apakah elemen tersebut merupakan tujuan utama responden. Semakin tinggi nilai ER, semakin besar kemungkinan elemen tersebut menjadi tujuan akhir. Centrality Index atau CI menilai seberapa penting suatu elemen dalam jaringan berdasarkan jumlah koneksi yang dimiliki elemen tersebut dengan elemen lainnya. Keterangan in decrease merupakan jumlah kolom. In decrease untuk T3 adalah 8, T10 adalah 26. Out decrease merupakan jumlah barisan. Out decrease untuk T1 adalah 15 dan T4 adalah 12. B. Menghitung cut-off level. Cut-off level diperlukan karena kalau menggambar hierarki value maps akan Corbett 14. 1. Cut-off 1 artinya semua hubungan A sampai C dan C sampai V yang ada di matriks digambarkan. 2. Cut-off 2 artinya hubungan A sampai C dan C sampai V yang disebut hanya satu kali. Artinya hubungan AC dan CV yang disebut hanya 2 kali dihapus. 4. Cut-off 4 hubungan AC dan CV yang disebut hanya 3 kali dihapus. Tabel 8 statistik for determining a cutoff level. Cutoff level pertama, number of active cell in the implication matrix. Pertama 60, yang kedua ada 47, yang ketiga ada 32, yang keempat ada 16. Untuk percentage of active cell at or above the cutoff level, yang pertama ada 100, yang kedua ada 78,3, yang ketiga ada 53,3, yang keempat ada 26,7. Terus untuk selanjutnya ada number of active link pads in the implication matrix. Yang pertama ada 161, yang kedua ada 148, yang ketiga ada 118, yang keempat ada 70. Untuk yang terakhir ada percentage of active linkage at or above the cut level. Untuk yang pertama ada 100, yang kedua ada 91,9, yang ketiga ada 73,2, yang keempat ada 43,4.
hierarchy value map atau HVM. Adapun hierarchy value map HVM dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk gambar dapat dilihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis mean and change atau MEC, motivasi responden menjalani gaya hidup sehat didorong oleh keinginan meningkatkan kebugaran, daya tahan tubuh, dan menjaga berat badan. Manfaat yang dirasakan meliputi peningkatan energi, penurunan resiko penyakit, dan tubuh yang lebih bugar. Tujuan akhir dari gaya hidup sehat adalah tercapainya kesehatan optimal, kualitas hidup yang lebih baik, dan kesejahteraan fisik serta mental. Hal ini menunjukkan bahwa gaya hidup sehat merupakan kebutuhan penting bukan sekedar kebiasaan. Secara keseluruhan, MEC mengungkap hubungan antara alasan, manfaat, dan nilai akhir dalam keputusan menjalani hidup sehat untuk mendukung produktivitas dan keseimbangan hidup. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.